Patirani dan Patirani dan tim pengacara lowernya Ali Basah dari Pradi. Saya bukan atas nama Pradi ya, walaupun saya anggota tapi kapasitas saya sebagai kuasa hukum. Ya, oke. Jadi siang ini sengaja dipanggil rekan wartawan untuk memberikan informasi seputar pemberian Dr. Honoris Causa kepada Raffi Ahmad. Barangkali supaya jelas, saya coba wakili pertanyaan dulu dan nanti satu bahasa dengan kita. Mbak Helena, kami ingin tahu sebenarnya bagaimana status hukum dari Universitas UIV yang memberikan penghargaan Dr. Honoris Causa pada artis Raffi Ahmad. Barangkali teman-teman ingin tahu itu secara hukum Indonesia dan hukum internasional statusnya. Itu pertanyaan pertama. Saya rasa nanti jawab dulu, baru nanti kita akan pertanyaan berikutnya. Silakan, Mbak Lena. Iya, terima kasih. Saya Deputi Lawyer UIPM, Universal Institute Professional Management, UN, United Nations, ECOSOC. Kami punya lembaga berafiliasi artinya perpanjangan tangan dari United Nations. Kami lembaga berbentuk yayasan. Secara aturan hukum internasional, kami memiliki 4 landasan hukum internasional untuk suatu lembaga universitas di internasional. Legitimasi kami yang pertama yaitu kami terdaftar di APKN, yang kedua kami terdaftar di ECOSOC, yang ketiga kita terdaftar di KH, dan yang keempat kita terdaftar di UIA. Berdasarkan 4 legitimasi ini, kami sah secara hukum internasional berdiri sebagai universitas yang bekerja sama dan berafiliasi langsung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan program kerjasama Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti SDGs, yang mana di salah satu programnya itu mencerdaskan kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Nah, posisi kami UIPM ini ada di cabang di Asia, di Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina, dan kami juga akan berencana membuka di 185 negara sesuai dengan kerjasama dengan United Nations. Untuk status hukum UIPM di Indonesia, kami punya izin terdaftar di Kemenkumham berdasarkan akta notaris tahun 2018 dan dirubah dengan perubahan struktur pengurus akta notaris 2024. Di dalam struktur akta notaris itu menjadi syarat utama untuk UIPM itu bisa didaftarkan di ECOSOC, APKN, AIDEN, AIU, dan juga kami di KH. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak bahwa status hukum kami secara nasional yaitu tadi kami terdaftar di Kemenkumham tahun 2018 dan akta perubahannya itu di tahun 2024. Izin terdaftar yang tadi sudah saya katakan, izin terdaftar kami itu sesuai dengan aturan internasional sudah sah, yaitu melalui 4 izin yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak. Ada bersebaran isu tentang pemberian Dr. Honoris Causa kepada Raffi Ahmad. Bagaimana sih proses sebenarnya pemberian itu yang sehingga beliau dapat penghargaan sebagai Dr. Honoris Causa? Silakan, Pak. Iya, kami UIPM sesuai dengan aturan ECOSOC, KH, dan AIDEN memberikan gelaran
honoris causa kepada Bapak Raffi Ahmad itu karena kami menilai ada 3 indikator. Yang pertama, beliau sebagai putra Indonesia yang berkecimpung di dunia entertainment sudah menghasilkan karya. Yang kedua, beliau intens berkesinambungan mengembangkan dunia entertainment dan beliau sudah kapabilitas beliau sudah teruji di bidangnya. Dan yang ketiga, bahwa sesuai dengan aturan kami di UIPM, kami para ahli profesor di UIPM, United Nations ECOSOC, kami membuat sidang para profesor, sidang etik para profesor dari UN, UIPM, UN ECOSOC, dan kami memberikan pertimbangan dasar-dasar pertimbangan tadi. Kami memberikan gelaran honoris causa kepada Bapak Raffi Ahmad berdasarkan dasar legitimasi yang tadi, bahwa sesuai dengan aturan ECOSOC, KH dan Eden, beliau layak untuk menerima gelaran Dr. honoris causa. Dan kami mengundang beliau dengan di Thailand karena kami UIPM, UN ECOSOC itu kami ada di dunia dan kami membuka cabang di seluruh Asia, dan cabang kami di Thailand secara aturan hukum internasional sudah sah karena kami UIPM, UN ECOSOC, dan menurut aturan hukum pendidikan di Thailand, universitas dan pendidikan di Thailand sudah sah secara aturan hukum, ada legitimasinya. Maka Bapak Raffi Ahmad sudah sah secara aturan hukum internasional dan aturan yang berlaku di negara Thailand, yang mana sistem pendidikan kami UIPM 100% online learning, bukan offline learning. Jadi beliau diundang untuk menerima gelaran honoris causa itu tanpa ada pungutan biaya satupun, dan memang murni penilaiannya. Itu diusulkan dari Indonesia karena kompetensi beliau yang sudah intens berkarya di bidangnya sekian puluh tahun, dan itu menjadi pertimbangan kami dari UIPM, United Nations ECOSOC, untuk memberikan gelaran honoris causa kepada beliau. Berarti ini cuma hanya undangan, tidak ada kuliah. Tidak, Berarti semua orang bisa mendapatkan gelar itu yang entertainment. sesuai dengan kapasitas. Tidak bisa sembarangan memberikan honoris causa. Iya, Harus Pak. berkarya di bidangnya. Ya berarti semua orang yang berkarya bisa, siapa aja bisa tanpa ada mengikuti proses belajar. Oke, Bud Bang bilang UIPM nggak ada izin nih, Bu. Kalau misalkan dari UIPM Indonesia sendiri udah berapa banyak ngasih gelar HC itu ke Artis-artis Indonesia. ya nggak harus selalu harus artis, mungkin tokoh-tokoh gitu, ada berapa di Indonesia yang dapat gelar dari UIPM? Iya. Satu ya, saya mau, tadi kan ada 3 pertanyaan dari Ibu ya. Dari lembaga mana yang bilang kami tidak berlegitimasi? Kemendikbud. Oke. Kemarin kami sudah berkoordinasi dengan Kemendikbud, dan kami sebenarnya sudah mengurus izin untuk kerjasama dengan Kemendikbud dari tahun kemarin dan sementara dalam proses. Jadi kami bersama Kemendikbud akan bekerja sama untuk membuka UIPM di Indonesia. Dan untuk pihak yang lain yang sudah mendapat gelar honoris causa sudah ada beberapa, tapi bukan dari Indonesia, bukan. Karena kami UIPM, UN ECOSOC, itu markas kami di Amerika, Singapura, dan Rusia. Kami ini afiliasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Kami perpanjangan tangan United Nations di masing-masing negara anggota PBB. Jadi kalau gelar Dr. honoris causa sudah kami berikan kepada beberapa pihak, bukan saja dari Indonesia, belum dari Indonesia baru Pak Raffi Ahmad. Dari luar, dari Singapura, Malaysia, Filipina, Amerika sudah banyak. Kalau Ustadz Khalid sendiri, Bu, kalau Ustadz Khalid sendiri kalau nggak salah dia juga punya gelar Ustadz siapa Pak? Khalid Basmalah. Dari mana? Basmalah. Basmalah dari Indonesia. Maksudnya dari kami UIPM. Iya. Apa diberikan juga dari UIPM gelar itu? Pokoknya sempat beredar satu kayak kertas gitu berdaftar nama-nama orang yang pernah dapat gelar dari UIPM gitu. Kalau menurut saya sepanjang, karena kami UIPM berada di Asia ya,
Kami punya cabang di seluruh negara Asia dan kami akan membuka di Eropa dan Amerika, Eropa dan negara-negara yang lain. Kalau misalnya mereka itu yang tadi Bapak sebutkan mendapat gelar doktor honoris causa dari misalnya, tanya dulu dari mana dia berasal. Dia dapat misalnya dari Singapura, dari Malaysia, otomatis itu sah kalau mendapat gelar honoris causa dari UIPM cabang mana? Cabang Filipina kah? Cabang Singapura kah? Cabang Amerika kah? Atau cabang mana? Itu. Jadi UIPM memang dipimpin COE-nya itu dipimpin oleh anak bangsa Indonesia, Profesor Dr. Antastia Nur Alangan. Memang putra Indonesia yang mendirikan, yang sebagai pimpinan COE tertinggi dan membuat kerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Dan kami adalah universitas yang melaksanakan 17 program SDGs United Nations. Kami dipercayakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, kampus kami. Bu, berarti ini kan Raffi Ahmad ini kan backgroundnya nggak ada kuliah ya. Maksudnya apa dasarnya memberikan background causa ini ke Raffi Ahmad gitu? Yang tadi sudah saya bilang dari awal, berdasarkan aturan hukum yang sah secara hukum internasional KHAPKN, ECOSOC, UIA, itu seseorang yang dia sistem pembelajarannya itu online learning, 100% online learning. Kalau itu saya pernah ngobrol dengan staf ahli UIPM, Profesor Agustin. Dia bilang kalau di Indonesia, kalau di Bekasi itu memang kan cuma alamat domisili aja. Apakah ada kantor pusatnya juga kah UIPM dari seluruh dunia itu? Terus apabila memang kayak ada 2000 prodi seperti itu gitu, karena waktu itu Prof. Agustin bilangnya seperti itu gitu. Apa betul seperti itu gitu? Iya. Yang pertama tadi saya jelaskan ya Ibu ya, bahwa UIPM United Nations ECOSOC itu kantor pusatnya di Amerika, Rusia, dan Singapura serta Thailand. Jadi UIPM ini sesuai dengan aturan hukum internasional, kita bicara hukum internasional ya Ibu ya, yang sudah saya sebutkan tadi, didirikan oleh anak bangsa Indonesia dan didaftarkan di 4 legitimasi hukum internasional tadi, terakreditasi secara internasional, maka sah. Kami punya program studi itu ada sekitar 30 lebih program studi. 30 lebih program studi. Dan program studi kami itu kami bahas, kami susun, tapi kami serahkan ke KHE. KHE itu menilai, mempertimbangkan program studi itu baru bisa dilaksanakan oleh kami. Mungkin salah satunya apa sih Bu? Salah satu dari 3 lah program studinya apa aja gitu. Iya, Program banyak orang yang nggak tahu juga. KHE itu apa Bu? Maaf. Quality, Ensure, Higher Network. Oke? Mungkin program studinya ya 5 atau 3 gitu bisa Oke, disebut. Contoh prodinya gitu. Hukum internasional, ekonomi bisnis, untuk ekonomi manajer, prodi ekonomi dan manajemen, dan juga ada prodi teknik nuklir. Ilmu komunikasi gitu-gitu ada juga. Ada sesuai dengan jadi gini, kami membuka prodi sesuai dengan kebutuhan yang ada di negara tersebut, sesuai dengan kebutuhan negara tersebut. Jadi kalau kita bekerja sama, kita UIPM buka di suatu negara, kita bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan di negara tersebut. Setelah kita bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan di negara tersebut berdasarkan aturan yang berlaku di negara tersebut, bisa dibuka UIPM di negara tersebut. Dan aturan masing-masing negara itu berbeda. Seperti Indonesia, beda. Indonesia punya aturan kerjasama PTA, Perguruan Tinggi ASI, UIPM, dengan negara misalnya Filipina, Singapura, Malaysia, itu berbeda. Nah kalau Raffi Ahmad jurusannya dapat gelar ini apa Bu? Honoris causa untuk bidang entertainment, Itu ada jurusannya juga Bu. sesuai dengan profesinya. Bu Helena, Iya. ini kan untuk persyaratan jadi pasukan pribumi itu memerlukan sertifikat atau ijazah dari UPM di luar negeri. Karena itu urgen untuk Indonesia juga membutuhkan itu. Bagaimana rencana untuk proses berdirinya nanti UPM di Indonesia, atau bagaimana prospeknya kira-kira setelah ada Raffi Ahmad
juga ada pasukan-pasukan PBB yang akan keluar memerlukan ijazah itu. Apa kabar yang dapat disampaikan kepada kami dengan kerjasama dengan Departemen Pendidikan dan Dikti? Iya, sesuai yang sudah saya katakan tadi, kami belum membuka di Indonesia, tapi kantor representatif kami ada di Indonesia, di Sumarekon. Sesuai dengan aturan hukum Indonesia, kami terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM tahun 2018, dan perubahan struktur pengurus UIPM di 2024 akta notarisnya. Setelah akta notaris itu sah dirubah, Pak, kami bermohon kepada, tadi kan pertanyaan Bapak bagaimana kita bisa bekerja sama. Kita bermohon ke Kemendikti dari tahun kemarin. Kami sudah bermohon untuk dibuka buka UIPM di Indonesia. Kenapa? Kami harus buka UIPM di Indonesia karena di Indonesia itu ada yang tadi Bapak bilang ada pasukan khusus. Nah, 17 program SDGs itu ada membahas, itu ada mengatur tentang perdamaian dunia. Bagaimana menciptakan perdamaian dunia, kerjasama kontribusi UIPM bisa memberikan pendidikan bersifat online kepada pihak-pihak yang tadi Bapak sebutkan. Sehingga hasil dari mereka lulusan dari UIPM, kami rekomendasikan ke United Nations untuk dikeluarkan aturan dan dikeluarkan keputusan bahwa mereka layak menjadi pasukan perdamaian dunia. Rekomendasi yang dari kami diberikan kepada United Nations dan United Nations memberikan kepada negara tersebut. Oke, Bu, mungkin kronologis gimana sih sampai akhirnya Raffi Ahmad bisa bergabung di kampus? Mulai kapan dipertimbangkannya? Ada proses-prosesnya nggak? Ada wawancara gitu mungkin sama Penilaiannya sejak kapan, Bu? Ospek juga mungkin kalau ada, Bu. Sabar. Iya, jadi aturannya begini. Ketika kami lihat Raffi itu sangat berkompeten di bidangnya, para profesor UIPM melakukan sidang kode etik, sidang etik para profesor membahas tentang Raffi yang telah berkarya memberikan sumbangsi besar di bidangnya, dan itu penilaian itu kami koordinasi terus dengan pihak-pihak yang ada di Indonesia. Itu kapan rapatnya? Itu gitu mungkin kalau iya, karena saya tidak ikut dalam rapat sebagai profesor. Itu rapat itu sebelum beliau wisuda itu 3 bulan sebelumnya pertimbangannya, dan pertimbangannya itu kami lihat 1 tahun sebelumnya. Kami berikan pertimbangan khusus bahwa ini layak mendapat gelar Doktor Honoris Causa. Jadi dari 2023 udah mulai dipertimbangkan. Iya, kami lihat ya sumbangsi besarnya beliau ya untuk mengembangkan karya di bidangnya. Ya, satu lagi. Terus selain Raffi Ahmad, siapa yang berpeluang akan mendapatkan gelar honoris causa ini? Ada nggak targetnya Menurut lagi? Bapak wartawan dan ibu-ibu semua kira-kira kan ibu siapa? yang orang kampus nih mungkin ada nggak sih? Tidak apa-apa, calon-calonnya? mungkin dari media pers yang sudah berkarya di bidangnya, menegakkan kebenaran, memberitakan kebenaran, jurnalistik yang benar-benar independen dan tidak bisa diintervensi, kami akan memberikan gelar honoris causa. Mungkin berikutnya Bapak. Itu lagi. Yang netral, yang independen. Karena ada penasihat hukum di sini, ada isu berkembang bahwa itu pemberian Doktor Honoris Causa. Apalagi disampaikan secara elektronik ya melalui WA atau media lainnya, ini merupakan suatu perbuatan melanggar hukum. Karena apa? Seharusnya sebelum dinilai apakah ini legal ataupun sebaliknya, Helena tadi. yaitu ilegal, di cross check dulu bahwa hukum di Thailand itu membenarkan atau membolehkan nggak atau ini. Nah, kedua, kalau ada dari pihak lembaga resmi pemerintah menilai bahwa itu juga ilegal atau menganggap tidak sah, itu juga keliru menurut saya. Kan tidak diperlukan legitimasi dari sini untuk Raffi ini khususnya, karena Raffi bukan diberikan gelar oleh institusi pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, kalau dinyatakan bahwa ditanyakan apakah Raffi itu diberikan gelar itu sah atau tidak, menurut saya ukurannya adalah sejauh mana hukum di Thailand itu membenarkan atau sebaliknya, kan begitu. Nah, jangan gegabah menilai bahwa itu ilegal, karena ini
bisa dikenakan undang-undang ITE gitu. Jadi menurut saya ini harus meminta maaf ini orangnya. Kalau Maksudnya Dirjen Dikti. termasuk kalau sekiranya statement ini dipertanggungjawabkan. Meskipun Dirjen Dikti bilang gelar ini tidak diakui gitu Pak di Indonesia. Kan tidak, memang kejadiannya bukan di Indonesia. Dan ini bukan suatu pendidikan formal, artinya pemberian gelar honoris causa itu bukan atas dasar pendidikan formal yang diikuti baik secara offline ataupun online, tapi atas dasar prestasi. Iya. Sebagai contoh Ibu Mega, dari kapan Ibu Mega kuliah sampai dapat gelar doktor atau profesor? Nggak ada. Kan begitu. Itu maksudnya kalau misalkan Ibu Mega kan maksudnya dia gelar dokternya itu kan diakui nih di Indonesia gitu. Cuma kalau orang Denmark berdasarkan itu tidak diakui gitu karena berdasarkan keterangan Dikti seperti itu gitu. Apakah memungkinkan jika Raffi itu mengembalikan gelar gitu kayak nolak karena di Indonesia sendiri diakui gitu, meskipun di luar negeri mungkin diakui gitu. Saya jawab ya. Untuk proses dikti tadi kan sudah saya jelaskan dari awal. Sementara berproses, tunggu saja. Lagi diproses. Raffi Ahmad diundang ke Thailand tanpa dibayar biaya sepeser pun, diberikan gelar dari Thailand, bukan dari Indonesia. Indonesia sementara berproses untuk kita buka dan izinnya bersama Dikti. Sementara berproses. Jadi nanti Dikti pasti klarifikasi atas pernyataan mereka. Karena kemarin kami sudah sambangi, kita sudah datang dan kita sudah meminta kepada Dikti untuk mengklarifikasi berita mereka yang sedang beredar di masyarakat. Jadi ini mendesak Dikti untuk mengklarifikasi kembali pernyataan mereka gitu ya? Ya, karena lembaga kami afiliasi langsung dari United Nations. PBB. Kami pelaksana 17 program SDGs, PBB ya. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Saya pikir udah cukup dulu Ya, ya. Nanti ada mau kita lagi, kita kembangkan ya. Ya. Hari ini cukup dulu. Oke, Terima kasih. siap. Terima kasih. Terima kasih, Pak, ya. Oke, selamat siang. Siap. Yang mau